Jadi tabut seperti peti itu bisa dibuka, dalamnya adalah 2 log batu. 2 log batu itu bertuliskan apa? 10 perintah Tuhan. Jadi di dalam tabut, namanya tabut perjanjian, seperti peti, di dalamnya ada 2 log batu, 10 hukum Tuhan. Maka ini adalah simbol atau lambang kehadiran Tuhan. Tuhan pada waktu zaman bangsa Israel itu tidak langsung muncul, ya aku adalah Tuhan, kamu lihat aku Tuhan. Mereka tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tetapi simbol kehadiran Tuhan itu melalui tabut, namanya tabut perjanjian, bentuknya seperti peti seperti ini. Dalamnya ada 2 log batu hukum Tuhan. Jadi kalau ada tabut perjanjian, bangsa Israel merasakan ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Kalau ada tabut perjanjian, bangsa Israel merasakan ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kalau ada tabut perjanjian, bangsa Israel merasa bahwa mereka adalah bangsa yang penuh dengan kemenangan. Itulah sebabnya kalau mereka berperang, kalau ada tabut perjanjian, mereka pasti akan mengalami kemenangan di dalam perang mereka. Jadi tabut perjanjian itu penting bagi bangsa Israel karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tuhan tidak bisa secara langsung menampakkan diri kepada bangsa Israel, tapi dengan adanya tabut perjanjian, maka kehadiran Tuhan ada di sana, kemuliaan Tuhan ada di sana. Tapi kita lihat dalam satu waktu, ketika tabut perjanjian tidak bersama-sama dengan mereka, berarti bayangkan ya, kehadiran Tuhan tidak ada di Israel, kan begitu? Karena tidak ada tabut perjanjian, artinya kehadiran Tuhan tidak ada, dan bahkan Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Disebut di sana ada 20 tahun nihil Tuhan di sana, dan tidak adanya kehadiran Tuhan di dalam pengalaman hidup bangsa Israel. Hasilnya apa? Masalah terjadi. Tapi saya mau katakan begini, yang namanya masalah di dalam kehidupan kita itu bukan berarti kalau ada Tuhan dalam hidup kita maka tidak ada masalah dalam hidup kita. Ada banyak orang yang rajin ibadah, suka memuji Tuhan, ada orang yang rajin untuk melakukan pelayanan, tapi dalam kehidupannya juga selalu mengalami masalah, ada juga. Tapi yang penting di sini adalah ketika 20 tahun tabut perjanjian tidak bersama-sama dengan mereka, tidak adanya kehadiran Tuhan, itu sumber masalahnya adalah mereka mengeluh kepada Tuhan. Teman-teman tahu mengeluh? Saya pernah buat lagu yang waktu itu dinyanyikan 1, 2, 3, jangan pernah lupa berdoa, pikirkan surga. 4, 5, 6, setiap hari membaca firman serta beriman. 7, 8, 9, jangan suka bermusuhan tapi berteman lagi. 10, apa 10? Jangan suka mengeluh. Terakhir, jangan suka mengeluh. Jadi bangsa Israel ketika menghadapi masalah itu mengeluh. Orang kalau mengeluh berarti ada sesuatu yang dihadapi, benar ya? Orang mengeluh itu bukan berarti kalau lagi ada diam-diam aman-aman mengeluh, tidak mungkin. Orang kalau lagi enak, kalau lagi punya berkat, kalau lagi aman-aman hidupnya, kalau lagi gak susah, itu tidak mungkin mengeluh. Tapi kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada penderitaan, kalau lagi ada beban berat, pasti mengeluh. Jadi mengeluh itu adalah sesuatu yang terjadi oleh karena adanya hal yang dihadapi. Apa kita boleh mengeluh? Boleh. Nah ini sekarang ringkasan AI. Sekarang enak banget ya kalau ada AI. Itu kalau AI itu kita bisa cari. Contoh pendeta Alex. Oh nanti muncul pendeta Alex muncul di sana. Pendeta Alexander adalah ini. Nanti searching ada ya seperti itu. Kemudian pendeta Anio, mungkin itu pendidikan Advent Semarang mungkin muncul. Nanti bisa di searching seperti itu. Nah saya cari mengeluh, ringkasan AI-nya begitu. Mengeluh adalah cara untuk mengeluarkan isi hati dengan berkeluh kesah. Mengeluh bisa menjadi hal yang wajar ketika menghadapi tekanan atau penderitaan. Namun terlalu sering mengeluh bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Jadi mengeluh itu biasa, teman-teman. Mengeluh itu adalah manusiawi. Orang kalau menghadapi tekanan dalam hidup, orang kalau menghadapi masalah dalam hidup mengeluh. Contoh mengeluh misalnya mungkin, aduh ini macet banget ya. Kayak tadi saya mau berangkat ke sini macet ya, karena mungkin jam gitu ya, udah macet ya tadi. Saya macet tadi ya, makanya agak terlambat tadi untuk ditungguin. Terima kasih sudah ditungguin. Jadi mengeluh, aduh macet ini. Orang kadang-kadang mengeluh karena sesuatu yang dihadapi. Nah, kalau mengeluhnya itu sering, mengeluh menjadi gaya hidup. Kalau mengeluh itu terus-terusan, dari hal kecil sampai hal besar mengeluh terus, ada tugas dari sekolah,
PR lagi. Makanannya kok nggak enak. Mengeluh terus dalam hidupnya, seperti yang tadi disampaikan oleh pendeta Anio, menjadi kebiasaan, kemudian kebiasaan menjadi karakter di dalam hidup, itu yang nggak boleh. Jadi mengeluh itu manusiawi, mengeluh itu biasa ketika kita menghadapi masalah, tapi jangan sampai mengeluh itu menjadi gaya hidup. Jadi mengeluh adalah sesuatu hal yang sering dihadapi dalam kehidupan. Contoh mengeluh. Suatu kali di dalam sebuah keluarga ada dua orang anak kembar namanya Bobby dan Robi. Bobby dan Robi ini meskipun anak kembar, mereka memiliki karakter yang berbeda. Bobby ini orang yang suka mengeluh. Dia suka memandang segala perkara dari kacamata yang negatif. Sedangkan Robi adalah orang yang selalu memandang perkara dari kacamata yang positif atau optimis orangnya. Nah, suatu kali bapaknya ini ingin memuji sikap mental dari kedua anaknya Bobby dan Robi. Dengan cara bagaimana? Pada waktu ulang tahun, papanya ingin memberikan hadiah kepada Bobby dan Robi. Untuk memuji kedua anak kembarnya ini, papanya memberikan hadiah kepada Bobby yang suka mengeluh, dikasih hadiah yang bagus-bagus, dikasih baju baru warnanya putih, dikasih sepeda baru, dikasih mobil-mobilan baru, dikasih mainan baru. Pada waktu memberikan hadiah kepada Bobby, dikasih hadiah selamat ulang tahun anakku Bobby, dikasih. Kemudian dibuka hadiahnya. Pada waktu dibuka dia lihat baju putih, karena dia suka mengeluh, dia bilang, papa, bajunya putih lagi, kenapa enggak merah? Kenapa enggak biru? Ini kalau kena kotor pak, ini gampang banget kotor dan kelihatan. Mainannya seperti ini, mobil-mobilannya jelek pak, semuanya jelek. Semua hadiah yang dikasih papanya kepada Bobby, dia suka mengeluh, dia keluhkan, ini enggak bagus pak, aku enggak suka ini pak, aku enggak suka ini pak. Jadi suasana ulang tahun yang seharusnya menyenangkan menjadi menjengkelkan gara-gara dikasih hadiah yang seharusnya bersuka cita, tapi justru mengeluh. Kemudian tiba memberi hadiah ulang tahun kepada Robi yang suka punya pandangan positif, tidak pernah mengeluh, dikasih hadiah ulang tahun. Papanya ngajak Robi ke halaman belakang. Di halaman belakang itu ada, mohon maaf ya, setumpuk kotoran kuda. Kemudian ditulis di atasnya, selamat ulang tahun anakku Robi. Wah, Robi ketika melihat setumpuk kotoran kuda, dia langsung lari ke girang, papa kasih setumpuk kotoran kuda. Dia lari ke depan, dia lari ke garasi, dia lihat ke teras. Papanya bingung, kenapa setumpuk kotoran kuda bisa membuat Robi berbahagia? Kemudian dipanggil Robi sama papanya, Robi, sini. Kenapa kamu berbahagia? Kenapa papa cuma kasih kamu setumpuk kotoran kuda? Terus Robi bilang begini, papa, dengan papa memberikan setumpuk kotoran kuda, Robi yakin ada seekor kuda yang papa sembunyikan di samping tempat. Ini hal yang positif begitu ya. Jadi ada setumpuk kotoran kuda dikasih hadiah untuk ulang tahun, dia yakin bahwa ada kudanya yang sedang disembunyikan. Ini orang-orang yang memiliki pemikiran positif seperti itu. Jadi Robi adalah orang yang tidak suka mengeluh di dalam kehidupannya. Nah, itulah sebabnya mengeluh, kita kembali ya, mengeluh itu adalah sesuatu yang normal, tapi kalau itu terjadi terus-menerus menjadi kebiasaan, itu yang tidak boleh. Ketika kita mendapatkan makanannya gini lagi, nanti terus-terusan dapat makanan, tempe lagi, tahu lagi, seperti ini sayurnya. Mengeluh berbahaya ketika menjadi kebiasaan dalam hidup. Next, selanjutnya mungkin dampak negatif dari mengeluh. Ini saya juga searching. Menciptakan lingkungan negatif. Coba teman-teman, kalau kita suka mengeluh di kelas atau di tempat kita bekerja, yang suasananya tadinya enak, kita suka mengeluh, itu suasana jadi tidak enak dong. Di dalam rumah, di tempat sekolah ya, di kelas, di tempat kita kerja. Kalau ada orang satu yang suka mengeluh, suasananya pasti tidak enak. Kemudian meningkatkan stres. Orang yang suka mengeluh itu pasti stresnya tinggi, karena dia fokusnya kepada masalah bukan kepada solusi. Kemudian mempengaruhi kesehatan mental ya. Orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang selalu berpikir pesimis bukan optimis, sehingga kesehatan mentalnya pasti terganggu. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang produktivitasnya menurun, itu menurunkan produktivitas. Sehingga kalau teman-teman suka mengeluh ketika mengerjakan PR, itu menghambat teman-teman untuk mengerjakan PR. Hasilnya tidak baik di sana. Ketika mengerjakan pekerjaan, kalau suka mengeluh, hasilnya juga tidak baik di sana, menurunkan produktivitas. Orang yang suka mengeluh di sana menyulitkan hubungan sosialnya. Siapa suka orang yang suka bergaul atau berteman dengan orang yang suka mengeluh? Lagi jalan sama-sama orang ini mengeluh, rusak aku mau makan gara-gara aku suka mengeluh, malas aku, menyulitkan hubungan sosial. Orang yang suka mengeluh menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ingat, orang yang suka mengeluh pasti penyakitan di sana.
menurunkan kekebalan tubuh karena pikirannya hanyalah hal-hal yang negatif, masalah-masalah, tidak pernah optimis, selalu pesimis. Jadi orang yang suka mengeluh menurunkan sistem kekebalan tubuh dan suka sakit-sakitan. Jadi jangan pernah mengeluh di dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya. Ini solusi. Ketika bangsa Israel suka mengeluh tadi, ketika mereka menghadapi masalah dan mereka mengeluh, solusinya adalah ini. Nabi Samuel memberikan solusi kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, satu, maka jauhkanlah para Allah yang asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada bangsa Israel yang mengalami masalah dalam hidupnya dan suka mengeluh. Solusinya adalah yang pertama, mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jauhkan para Allah, artinya jangan ada ilah lain di hadapan mereka. Kemudian yang ketiga, tujukan hati kepada Tuhan. Dan yang keempat, beribadah hanya kepada Tuhan saja. 4 hal disampaikan oleh Nabi Samuel. Solusi untuk menghadapi masalah dalam hidup supaya tidak mengeluh adalah 4 hal. Kalau saya kelas jadi 1, hasilnya adalah lanjut. Hidup dekat, akrab, karib dengan Tuhan adalah solusi menghadapi masalah di dalam kehidupan. Ini dia kuncinya. Jadi ketika Nabi Samuel menyampaikan kepada bangsa Israel 4 hal tadi, ibadah sama Tuhan, fokus kepada Tuhan, jauhkan ilah lain. Itu maksudnya adalah kamu harus hidup dekat, akrab, karib dengan Tuhan setiap hari di dalam perjalanan hidupmu. Itu yang dimaksudkan oleh Samuel. Itulah sebabnya, maka kalau bangsa Israel mereka melakukan hal ini dalam kehidupan mereka, mereka akan menjalani dalam hidup mereka meskipun ada masalah, mereka tidak akan mengeluh. Mereka akan semangat menjalani kehidupan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, mereka menuruti apa yang Samuel katakan. Mereka meninggalkan ilah-ilah lain, mereka tidak beribadah kepada ilah-ilah lain, dan mereka hidup dekat, akrab, karib dengan Tuhan. Selanjutnya, 1 Samuel 7 ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Israel. Ini yang sering dihadapi. Orang-orang yang hidup dekat, akrab, karib dengan Tuhan, maka mereka akan seringkali mereka menghadapi rasa takut di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ini yang dialami oleh orang Israel. Ketika menghadapi orang Filistin, mereka takut. Jadi ketakutan mereka pada waktu itu, masalah mereka adalah ada tekanan dari bangsa Filistin kepada mereka. Mereka merasa takut pada waktu itu. Dan ketika mereka merasa takut di dalam perjalanan hidup mereka, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-8 selanjutnya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Apa kuncinya? Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka merasa takut untuk menghadapi orang Filistin, kuncinya apa? Tetap berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu sama dengan berdoa kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel meminta kepada Nabi Samuel supaya tetap berdoa, supaya mereka tidak takut menghadapi orang Filistin. Teman-teman semua, doa itu penting. Jangan pernah meremehkan doa di dalam pengalaman hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Meskipun kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, Tuhan berkati saya supaya saya bisa mendapatkan berkat pada hari ini. Ketika kita berdoa, amin. Apakah berkat itu ujung-ujung muncul? Tuhan, saya butuh berkat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Kemudian setelah amin, tiba-tiba dari langit muncul, ini ada uang 1 juta. Apakah seperti itu? Kita berdoa sama Tuhan itu tidak langsung dijawab sama Tuhan. Ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan, saya saat ini belum punya jodoh. Tuhan tolong saya, berikan jodoh yang terbaik buat saya. Amin. Tiba-tiba muncul jodoh dari langit. Ini buat kamu. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan tidak langsung jodoh muncul, berkat muncul. Tidak langsung seperti itu. Tetapi kita belajar dari sini. Waktu bangsa Israel menghadapi tekanan dari bangsa Filistin, mereka merasa takut. Bangsa Israel meminta supaya Samuel tetap berdoa bagi mereka supaya ketakutan itu hilang. Saya katakan
Tuhan tidak langsung jawab pada waktu itu. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan tidak langsung jawaban muncul pada waktu itu. Saya teringat cerita tentang Hana. Hana itu adalah mamanya siapa? Samuel. Pada waktu Hana punya masalah di dalam hidupnya, karena dia suka dihina, diejek, dia tidak mau makan, hidupnya susah, dia tidak mau minum. Kemudian dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, ketemu dengan Imam Eli kan waktu itu kan, dibilang sama Imam Eli, kenapa kamu begitu? Kemudian dia menceritakan masalahnya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ketika selesai berdoa, akhirnya dikatakan di dalam 1 Samuel bahwa Hana akhirnya mau makan lagi, dia mau minum lagi, dia mau beraktivitas lagi. Permintaan dia hanya satu, Tuhan, dia minta seorang anak kepada Tuhan. Apakah ketika dia berdoa, Tuhan, pada saat ini aku minta seorang bayi datang di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya Engkau memberikan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba-tiba muncul, apa seperti itu? Tidak langsung dijawab. Tetapi ketika Hana selesai berdoa, dia keluar dari rumah Tuhan, dia merasa bersuka cita, dia senang. Akhirnya dia mau makan lagi, dia mau minum lagi, dia semangat lagi menjalani hidup. Artinya apa? Doa itu adalah sumber kekuatan. Ketika seseorang berdoa, ada pengharapan di dalam dirinya, ada Tuhan yang akan menjawab doa saya. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada saya. Doa itu adalah sumber kekuatan. Doa adalah pengharapan bagi kita. Itulah sebabnya maka kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka merasa takut untuk menghadapi orang-orang Filistin, dia minta supaya didoakan. Doa itu memberikan mereka semangat untuk maju terus menghadapi bangsa Filistin. Jadi teman-teman jangan berhenti berdoa. Pada waktu kita berdoa hari ini mungkin belum dijawab, jawaban Tuhan pasti untuk kita semua. Amin. Minta jodoh, Tuhan pasti kasih. Minta berkat, Tuhan pasti kasih. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Buktinya ayat 9. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab doa. Meskipun Tuhan tidak menjawab secara langsung, dalam pengalaman kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang jelas ketika kita berdoa ada kekuatan. Ketika kita berdoa ada pengharapan. Ketika kita berdoa Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Ada jawaban dari setiap doa yang kita layangkan kepada Tuhan. Bangsa Israel juga dijawab oleh Tuhan pada waktu itu. Akhirnya orang-orang Filistin dikalahkan dan mereka memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ini dia ayat yang penting. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan desa. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi pada waktu Samuel melihat ke belakang perjalanan kehidupan dari bangsa Israel pada waktu itu, dia melihat Tuhan menolong bangsa Israel. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi kalau saya kasih ilustrasi ini kan perjalanan bangsa Israel sudah sampai sini ya. Samuel lihat Tuhan kasih kemenangan di sini kan. Tuhan kasih kemenangan di sini. Ketika Samuel melihat ke belakang, pengalaman kehidupan bangsa Israel di masa yang lalu, artinya mengingat-ingat apa yang terjadi dari bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Samuel melihat, meskipun bangsa Israel mengalami suka duka, mengalami pergumulan, bangsa Israel mengalami kesusahan, tapi ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang menolong mereka. Sehingga ketika Samuel melihat ke belakang, betapa luar biasanya Tuhan menolong kehidupan bangsa Israel. Meskipun ada suka duka di sini dihadapi, ada pergumulan di sini dihadapi, ada masalah di sini dihadapi, ada manis pahit kehidupan di sini, ada senang susah di sini. Tapi sampai sini, akhirnya kok bisa ya bangsa Israel sampai sini? Dan Samuel melihat ke belakang, Tuhan luar biasa. Sudah sampai di sini, Tuhan menolong bangsa Israel. Dikasih tubuh peringatan. Kalau jalan-jalan di DP Mall, terus itu kan satu arah tuh. DP Mall terus satu arah. Di tengah-tengah jalan kita ketemu tugu namanya apa itu? Semarang punya cerita saya gitu. Tugu muda banget. Tugu muda namanya. Kalau di Jogja, saya pernah ke Jogja. Di Jogja ada tugu yang terkenal. Tugu apa namanya? Tugu Jogja. Ada apa itu? Belum pernah ke Jogja. Kita harus bikin di Jogja.
Kalau di Semarang ada Tugu Muda, di Jogja ada Tugu Jogja di sana. Kenapa dikasih tugu di sana? Ada apa? Biasanya ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Kalau ada suatu peristiwa yang terjadi, tugu peringatan itu dikasih di sana. Ini mengingatkan ada peristiwa. Nah, Semarang itu juga begitu. Saya pernah searching tapi saya lupa. Jadi artinya kenapa dibangun Tugu Muda, ada perang yang terjadi di sana, kemudian dipasang tugu di sana untuk menjadi pengingat. Nah, Samuel juga sama. Ketika dipasang batu di sana, mengingatkan suatu saat kalau ada orang yang lewat, Ebenezer telah sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan betapa baiknya Tuhan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, warga perguruan Advent Semarang, ketika Nabi Samuel membuat tugu peringatan sampai di sini Tuhan menolong kita, ini sebenarnya kalau lengkapnya dikasih di depannya telah sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa? Kalau sampai di sini Tuhan menolong kita berarti hanya sebatas begini. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau kalau dalam hubungan pacaran biasanya dia ada orang yang ngomong, ya pasangannya ngomong begini, udah hubungan kita sampai di sini saja. Artinya selesai, putus. Nah, ini kan ibaratnya seperti itu. Sampai di sini Tuhan menolong kita, selesai. Tapi sebenarnya maksudnya adalah telah sampai di sini Tuhan menolong kita, maksudnya begitu. Jadi sudah sampai di sini Tuhan menolong kita, maknanya beda. Kalau sampai di sini Tuhan menolong kita, artinya adalah putus. Tapi kalau telah sampai di sini Tuhan menolong kita, maknanya adalah di belakang Tuhan menolong, sampai sini Tuhan menolong, dan ke depan Tuhan juga akan menolong. Begitu maknanya. Jadi makna Ebenezer adalah telah sampai di sini Tuhan menolong kita di dalam setiap waktu, di dalam setiap masa. Ada Tuhan yang selalu ada menolong dalam perjalanan kehidupan kita, dan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya saya katakan, tahun 2024 adalah tahun keberuntungan. Kenapa? Ada Tuhan di sana. Meskipun kita mengalami suka duka, manis pahit, senang susah berbulan-bulan hidup, kita sampai di tahun 2025 di awal. Artinya ada Tuhan yang menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Samuel juga sama. Ketika melihat ke belakang, Tuhan ada di dalam kita. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, next. Bulan Januari, kalau kita mengambil mitologi orang Romawi, Januari itu berasal dari nama dewa Janus. Itulah sebabnya muncul kata Januari. Dewa Janus, kalau kita searching di Google, gambarnya seperti ini. Dewa yang memiliki dua kepala. Oke? Kenapa Januari ditaruh di awal? Mungkin kita bisa mengambil pelajaran di sana. Waktu kita memasuki tahun yang baru di tahun 2025, bulan Januari, mengambil mitologi orang Romawi, Dewa Janus, kita harus punya dua kepala dalam perjalanan hidup kita. Kita awali di tahun 2025 saat ini. Dua kepala, yang satu melihat ke depan tahun 2025, yang satu melihat ke belakang tahun 2024. Untuk apa? Ketika kita melihat ke belakang tahun 2024 itu adalah evaluasi diri. Apakah sepanjang satu tahun di tahun 2024 dari sini sampai tahun 2024 akhir kita sudah dekat sama Tuhan belum? Rajin berdoa kan? Suka mengeluh kan? Suka ngomongin orang kan? Malas-malasan kan? Misalnya. Kalau kita evaluasi ke belakang ya, oh iya, tahun 2024 saya masih banyak hal yang negatif. Maka kita perlu punya kepala ke depan tahun 2025. Untuk apa? Memperbaiki diri. Di tahun 2025 ini saya tidak akan lagi malas-malasan. Di tahun 2025 ini saya akan rajin berdoa. Di tahun 2025 saya akan rajin ibadah. Di tahun 2025 saya tidak akan ngomongin orang lagi. Amin. Harusnya begitu. Jadi kita harus memperbaiki diri di tahun 2025, mengevaluasi tahun 2024 sehingga perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan di tahun 2025 dengan penuh keberuntungan. Kenapa? Orang-orang yang mau memperbaiki diri di tahun yang baru di sepanjang tahun 2025 adalah orang-orang yang menghadirkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, Ebenezer, buat tugu peringatan itu di hati kita masing-masing. Ketika kita melihat ke belakang, tahun 2024 ada banyak pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita. Buktinya sampai tahun 2024 saya bisa alami, saya bisa lewati itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya di tahun 2025 Tuhan yang sama, yang telah memberikan berkat kepada saya, yang telah memberikan kekuatan kepada saya, yang telah memberikan semangat kepada saya, yang telah memberikan keberuntungan kepada saya, itu adalah Tuhan yang sama yang juga akan memberikan kepada saya di tahun 2025. Itulah sebabnya saya katakan tahun 2025 adalah tahun keberuntungan. Kita tidak bisa menjamin sepanjang satu tahun ke depan kita tidak mengalami masalah dalam hidup.
Kita tidak bisa menjamin bahwa tahun 2025 nanti adalah tahun yang aman-aman saja. Mungkin saja ada COVID yang baru yang datang, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi di dalam pengalaman hidup kita, suasana apapun yang akan kita alami di tahun 2025, kalau kita tetap hidup akrab karib dengan Tuhan, itu adalah waktu keberuntungan buat kita. Tidak ada tahun sial dalam perjalanan hidup kita, tidak ada hari sial dalam perjalanan hidup kita. Yang ada adalah tahun keberuntungan, hari keberuntungan kalau kita selalu berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Menghadapi masalah pasti selalu ada. Masalah ada selalu dalam hidup kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu. Kalau bersama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan. Untuk itu semuanya, pendidikan Advent Semarang, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan para siswa semua, tahun 2025 ke depan ini, mari kita memperbaiki hal-hal yang tidak baik di belakang, hal-hal yang negatif. Kita mau berkomitmen untuk lebih baik di tahun 2025. Kita percaya tahun ini adalah tahun keberuntungan, tahun berkah kalau kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, warga pendidikan Advent Semarang, tetap semangat meskipun ada suka duka, manis, berbulan-bulan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti dikuatkan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan, pertolongan seperti bangsa Israel di masa yang lalu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.